Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Bupati Garut, Rudi Gunawan. Pak Rudi, selamat siang. Selamat siang, Bu. Pak Rudi, bagaimana kondisi terakhir di sana? Apakah sudah ada data yang pasti terkait korban tewas, korban hilang maupun yang diungsikan saat ini akibat banjir bandang? Ya, halo. Iya, Pak Rudi. Ya, sekarang ini ada sampai jam 14 sudah ada ditemukan 20 korban meninggal dunia. Dan masih ada 16 orang lagi dalam pencarian. Sehingga sampai saat ini memang berdasarkan data yang ada sekitar 36 orang dinyatakan hilang dan 20 orang sudah diketemukan dan diidentifikasi. Dan sekarang ada di 2 rumah sakit dan sebagian daripada itu tadi pagi sudah diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman itu. Oke. Kemudian ada berapa jiwa Pak yang mengungsi? Akibat dari banjir bandang yang terjadi semalam ini memang luar biasa ya. Karena memang ini tidak diketahui sebelumnya dan sangat tidak diprediksi. Biasanya kalau terjadi hujan yang selebat apapun, paling juga Cimanuk ini yang meluapnya hanya 5 meter. Sekarang Cimanuk ini meluapnya sampai dengan 10 meter. Sehingga terjadi banjir bandang yang mengakibatkan 500 rumah rusak dan 100 rumah hilang. Nah, sekarang ini pengungsi-pengungsi yang ada, kita sudah dievakuasi ke satu tempat yang aman, yaitu yang satu ada di Kodong Korem, yang satu lagi ada di Rusunawa, yang ada di sekitar pusat kota Garut. Oke, jadi ada beberapa posko pengungsian seperti itu, Pak Rudi? Iya, kita ada posko-posko pengungsian, nah, tapi beberapa tempat kantor kelurahan juga dipakai, dan juga beberapa masjid juga dipakai. Tetapi poskonya kita laksanakan di berbagai tempat, untuk bisa memberikan pelayanan kepada mereka. Kita bentuk dapur-dapur umum dan kita pun siapkan dokter di tempat-tempat itu oleh tim puskesmas di masing-masing kecamatan. Kita kerahkan ke tempat itu. Karena sekarang ini ya. Lalu bagaimana dengan proses pencarian, proses evakuasi dan pertolongan bagi para korban banjir, Pak Rudi? Nah, sekarang ini yang luka-luka sudah dirawat di Rumah Sakit Tarumanegara ya, Korem Tarumanegara. Karena di Rumah Sakit Garut juga merupakan daerah yang terdampak ya. Garut ini juga rumah sakit banjir dan sekarang juga pasiennya sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi di lantai 2. Nah, sekarang ini yang kita lakukan dalam pencarian ini, tim yang dipimpin oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres terus menyusuri Sungai Cimanuk sampai dengan ke perbatasan Kabupaten Sumedang. Karena tadi itu ada yang ditemukan, terakhir itu adalah seorang ibu-ibu ditemukan yang di satu tempat yang sudah berbatasan dengan Sumedang, yaitu di Kecamatan Baru Limbangan. Sehingga kami terus melakukan pencarian oleh tim SAR dari Basarnas dan tim dari TNI dan BRIMOB dan polisi lainnya. Jadi Pak Rudi, berdasarkan tempat ditemukannya korban tewas, terseretnya cukup jauh ya Pak? Kira-kira berapa kilometer? 20 kilometer. 20 kilometer dari 20 kilometer dari kota Garut, dari tempat bencana itu 20 kilometer. Dari tempat bencana sekitar 20 kilometer. 20 kilometer. Kemudian, ya. Jadi kita ini mencarinya sudah jauh sekali ke berbatasan dengan Kabupaten Sumedang. Jadi dari pusat bencana ke Kabupaten Sumedang itu ada 35 kilometer ya, panjangnya 35 kilometer gitu. Seberapa jauh radius pencarian yang dilakukan? Mengingat memang sebaran korban sangat jauh, korban terseret cukup jauh Pak. Berapa radius pencarian yang dilakukan? Radius yang dilakukan itu di radius 35 km yang dipimpin oleh para Kapolsek dan Danramil ya. Karena tadi pagi kita sudah mengadakan apel dan kita sudah membagi tugas antara Muspida ya, di dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati, Kapolres dan Pak Dandim. Itu kita mempunyai tugasnya masing-masing. Dan sekarang pencarian itu difokuskan oleh Polsek dan Koramil dibantu oleh tim SAR dan dari BPBD, baik dari tim SAR nasional maupun dari provinsi sudah datang ke Garut gitu. Kemudian Pak, Bapak tadi mengatakan bahwa tidak biasanya Sungai Cimanuk meluap hingga 10 meter seperti itu Pak. Kira-kira apa yang menjadi penyebab sungai ini meluap begitu tinggi dan menyebabkan banjir bandang? Apakah memang ada pendangkalan? Saya kira kalau pendangkalan ada, tapi tidak signifikan lah, karena memang Sungai Cimanuk ini sangat dalam ya, sehingga kami tidak akan memprediksikan kejadian-kejadian ini. Nah, akibatnya kami juga melakukan analisis ya, apa yang menyebabkan ini.
mungkin juga dari masalah lingkungan kita, tetapi yang kita simpulkan sementara ini kemarin ini hujannya itu lebat sekali dan lama gitu. Jadi hujannya lebat dan lama sehingga mengakibatkan air-air yang masuk ke Sungai Cimanuk itu tidak tertampung oleh Sungai Cimanuk, sehingga Sungai Cimanuk itu meluap dan mengakibatkan adanya beberapa bagian di ketinggian 10 meter pun banyak yang terkena dampak dari aliran Sungai Cimanuk ini. Pak Rudi, jika tadi Pak Rudi mengatakan bahwa radius pencarian hingga 35 km dan memang tempat ditemukan korban cukup jauh, bahkan ada korban yang terseret hingga 20 km. Apakah memungkinkan untuk kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana dari daerah lain, mungkin dari daerah Sumedang? Ya, saya kira ini BPBD Provinsi Jawa Barat sudah ada di kami ya kepalanya, dan tentunya Pak Gubernur juga akan datang melakukan kunjungan kerja ke sini, dan kami tentunya sudah melakukan koordinasi ya sampai dengan wilayah Jati Gede ya. Kan ujung daripada Sungai Cimanuk ini ke Jati Gede gitu. Jati Gede, dari Garut ke Jati Gede ini ya sekitar 50 km sampai ke Jati Gede. Sampai ke berbatasan sekitar 35 km dari sini ke berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang. Dan kita terus melakukan pencarian terus sepanjang sungai itu, kita kerahkan. Sekarang ini ada ribuan orang yang mencari. Sampai kapan, Pak? Itu. Sampai kapan sampai proses? Sampai ditemukan. Kami tanggap darurat itu 7 hari ya kami melakukan itu. Tanggap darurat 7 hari? 7 hari. Namun apakah jika masih ada laporan korban hilang masih akan dicari, Pak? Kita akan melakukan pencarian semaksimal mungkin sampai korban itu dapat ditemukan itu. Dan tadi itu dari sekarang ini sudah ditemukan 12 ya yang tadi ditemukan. Dari 8 tadi pagi ditambah 12 sampai dengan jam 14 sekarang ini sudah ditemukan 20 jenazah ya yang sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga. Oke, Pak Rudi, bantuan apa saja yang sudah diberikan kepada korban saat ini, Pak? Ya, kami tentunya kami dari tadi malam ya terus melakukan evakuasi ya. Kita sudah menyiapkan makannya untuk mereka. Dapur-dapur umum juga dibuka oleh masyarakat ya secara gotong royong. Ini luar biasa gotong royong di Kabupaten Garut ini. Dari pedagang pasar, dari mana kan dekat pasar ya, itu sudah ada yang mengirimkan berbagai makanan. Dari Pemda juga begitu ya, dan semua kita kerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap korban-korban yang luka dirawat di rumah sakit, yang sudah ada sembuh kita tempatkan di Rusunawa ya, yang sekarang sedang kita berikan fasilitas seperti kasur, selimut dan sebagainya. Kalau selimut dan sebagainya sudah kita ada ya, makanan-makanan dan dapur umum juga sudah kita siapkan dengan dokternya di tempat itu. Yang sekarang kita perhatikan itu karena Garut ini mendung lagi. Ini jangan sampai ada kejadian hujan yang lama dan deras. Ini juga sedang kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya menghindari bukit-bukit ya, menghindari tebing-tebing dan menghindari sungai-sungai ketika terjadi hujan besar. Karena di Garut ini bukan saja di bencana ini di Sungai Cimanuk, tetapi juga bahaya longsor juga kemarin mengancam di beberapa tempat ya di Kabupaten Garut ini. Oke, memang selain dari sungai, beberapa perbukitan sudah dinyatakan rawan bencana longsor seperti itu, Pak Rudi? Ya, Garut ini kan termasuk dalam rawan bencana tertinggi di Indonesia. Kita juga berharap bahwa posisi Garut yang geografisnya terdiri daripada bukit-bukit ya, dan ini juga menjadi bagian yang kita waspadai, dan kita pun sudah melakukan upaya-upaya preventif ya, penerangan serta tanda-tanda dan rambu-rambu di setiap tempat di 42 kecamatan, terutama yang dikategorikan sebagai berpotensi rawan bencana sangat tinggi gitu. Pak Rudi, tadi Pak Rudi mengatakan bahwa memang ada himbauan bagi warga karena hingga saat ini masih terus turun hujan dan dikhawatirkan akan terjadi hujan deras seperti kemarin hingga menyebabkan banjir bandang. Sudah ada himbauan untuk warga yang menghuni di perbukitan untuk segera mengevakuasi diri. Apakah warga mengevakuasi diri secara swadaya atau memang ada evakuasi langsung dari pemerintah, mungkin dari tim SAR, dari tim gabungan Polri dan TNI seperti itu, Pak Rudi? Apakah ada? Ya, kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan ya, karena di beberapa tempat rawan bencana kita sudah latihan evakuasi, dan sekarang itu sistem berjalan dari mulai camat ya sampai kepala desa, juga dari Koramil dan Polsek itu memberikan himbauan. Karena sekarang kita nyatakan sebagai daerah darurat bencana di Garut ini dan waspada ya, untuk seluruh tingkat kecamatan dibuatkan posko-posko sekarang ini di kecamatan-kecamatan, sehingga ini memudahkan kita melakukan koordinasi.
Karena kami juga tidak mau kecolongan lagi seperti yang sekarang ini, yang di luar dugaan, sehingga kami terus-terus melakukan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi gitu ya terhadap kemungkinan timbulnya bencana. Karena Bu, sekarang ini kami juga tidak mengerti ya, karena dalam 1 minggu ini curah hujan di Garut Tasik ini sangat tinggi. Jadi curahnya itu deras sekali dan lama. Ini yang mengakibatkan ada kekhawatiran dari kami bahwa ini akan terjadi lagi dalam hari-hari ke depan gitu. Sehingga kami melakukan langkah-langkah kepada mereka supaya mengungsi ke tempat-tempat yang aman ketika terjadi hujan yang begitu deras gitu. Pak Rudi tadi sempat mengatakan bahwa memang beberapa wilayah di Garut ini salah satu yang memang rawan bencana. Apakah sebelumnya sudah ada peringatan dari BPBD terkait hal ini? Ya, kita dari Badan Geologi ya, dari geologi itu sudah memberikan ada beberapa kecamatan ya yang mau berpotensi sebagai banjir bandang. Tetapi banjir bandang ini tidak akan mengakibatkan seperti ini ke Sungai Cimanuk gitu ya. Tapi kami drainase kota, beberapa sungai-sungai kecil justru yang kami sedang lakukan pengerukan normalisasi ya. Di pusat-pusat kota pun sekarang Garut lagi membuat drainase besar-besaran gitu ya. Justru di pusat kota tidak terjadi lagi banjir. Dulu di pusat kota ada terjadi lagi banjir ya kalau terjadi hujan yang deras. Tapi justru sekarang itu menimpa Sungai Cimanuk yang kita tidak prediksikan ya. Oke. Dan kalau memang terjadi banjir, Cimanuk hanya ya 5 meter lah. Sekarang sampai dengan 10 meter gitu. Baik, Pak Rudi, pada kemarin malam terjadi banjir bandang yang hingga 10 meter dan ini sama sekali di luar prediksi. Apa rencana pemerintah Kabupaten Garut ke depannya agar hal serupa tidak terjadi lagi, Pak? Nah tentu kita akan memindahkanlah mereka-mereka yang sekarang ada di bantaran-bantaran kali. Jadi yang sekarang jadi korban itu adalah dari tanah timbul ya, yang ada di Sungai Cimanuk, tapi dalam ketinggian gitu. Jadi mereka yang berada di pinggir-pinggir Cimanuk kita akan coba pindahkan lah, bahwa ini sudah menjadi bagian yang membahayakan keselamatan mereka sendiri gitu. Sehingga kami akan mencoba membuat program ke Rusunawa dipindahkan. Karena mereka-mereka ini adalah berpenghasilan rendah ya, ada yang beli bangun segala macam lah. Pokoknya ekonomi mereka ini sangat rendah dan rumahnya juga rumah-rumah petak dari rumah-rumah yang tidak layak huni gitu. Jadi mereka tuh begitu ada ini tidak langsung bisa membangun kembali ketika ini rusak gitu. Dan juga tentang lingkungan juga kami perbaiki ya, tentang berbagai hal lah kita lakukan koordinasi, terutama juga masalah yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas-fasilitas yang ada di kita ketika terjadi bencana. Seperti bagian perahu karet dan sebagainya. Dan kami sekarang ini sudah datang dari Basarnas ya, Basarnas ada beberapa alat-alat untuk bisa mengevakuasi di sungai gitu, kayak kapal gitu. Yang itu yang kita bisa mempercepat menemukan korban-korban yang sekarang ini gitu. Tapi yang penting bahwa kami akan melakukan program memindahkan mereka di bantaran kali, kita memperbaiki lingkungan dan kita pun melakukan pengkajian terhadap saluran-saluran drainase sungai-sungai yang menuju ke Sungai Cimanuk. Karena Sungai Cimanuk itu lebarnya itu 50 meter. Cukup lebar ya, Pak ya? Lebar dan dan dalam gitu. Jadi ini di luar dugaan. Jadi belum pernah terjadi lah. Terjadi dulu katanya banjir tapi 50 atau 60 tahun yang lalu ya, tahun 70-an, tetapi tidak seperti ini gitu besarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi Gunawan. Terima kasih. Berbincang bersama kami dan pemirsa tadi adalah Budi Gunawan, Bupati Garut, Jawa Barat.